Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali memulai perkuliahan dengan menampilkan pemakalan selanjutnya. Mudah-mudahan pemakalan ini bisa tampil maksimal sehingga presentasi ini dapat diterima oleh rekan-rekan lainnya. Kepada pemakalan kami persilakan untuk membacakan dan menampilkan makalah minimal 5 maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami ucapkan kepada Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Adapun judul materi kami pada pagi ini yaitu konsep hakikat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan mampu menyatakannya kembali. Sebelumnya, perkenalkan saya Naufal Adira sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga, dan di samping saya ada Asri Salsabila sebagai pemateri kedua, dan di samping lagi ada Intan Adelia sebagai pemateri pertama. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama kami dalam makalah yang berjudul Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Menghadapi Persoalan-Persoalan Ekstremisme, Sara, dan Ideologi Transnasional. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak moral dan mental Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama adalah ekstremisme, kedua SARA, ketiga ideologi transnasional. Yang pertama itu ekstremisme. Apa sih ekstremisme itu? Ekstremisme adalah paham keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Contohnya yaitu penyebaran berita hoaks di sosial media dengan tujuan mengajak orang untuk mempercayainya, lalu membentuk sebuah massa untuk melaksanakan aksi yang nyata yang di luar dari jalur hukum. Pancasila adalah perekat persatuan bangsa Indonesia yang sangat majemuk, menggelorkan nilai-nilai Pancasila agar dapat menepis sikap ekstremisme. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus bisa memahami mana paham atau keyakinan yang baik untuk dipercaya agar peran Pancasila sebagai ideologi negara tidak berubah. Yang kedua, SARA. SARA itu singkatan dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen, identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Contohnya itu konflik antar etnis yang terjadi pada tahun 1998. Antar etnisnya itu adalah etnis pribumi dengan etnis Tionghoa. Saat itu banyak aset milik etnis Tionghoa dijarah dan juga dibakar oleh massa yang kalap atau orang yang banyak. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang akan arti atau makna sila-sila, khususnya sila ketiga yang banyak menimbulkan konflik SARA yang terjadi. Contoh lain yaitu waktu pemilihan gubernur Jakarta yang menimbulkan permasalahan pada saat kampanye tahun 2017. Yang terakhir adalah ideologi transnasional. Ideologi transnasional merupakan ideologi yang menyebar yang dianggap wajar di banyak negara akibat perbatasan ekonomi dan sosial antar negara yang semakin kabur dan semakin berkembang di era digitalisasi. Contohnya yaitu menggeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat atau yang biasa kita sebut korupsi. Pancasila sebagai dasar negara, gagasan sekaligus ideologi negara yang dirumuskan dari warisan Nusantara sekaligus pemikiran besar dunia itu diharapkan bisa menjadi benteng bagi penyusupan ideologi transnasional. Namun tentunya Pancasila tidak akan mampu secara efektif menangkal ideologi transnasional jika masih dipahami secara normatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari bab 1. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Baik, itulah materi pertama dan kita akan melanjutkan ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saya pemateri kedua akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama
Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan yang sifatnya formal. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea 4 yang merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, NKRI. Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kelima, sila Pancasila adalah wawasan dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menggambarkan tujuan negara Republik Indonesia dan juga berfungsi untuk menuntut proses pencapaian tujuan. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda namun tetap sama. Tujuan yaitu menjadi kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tetapi perbedaan bukanlah alasan untuk berpecah. Justru perbedaan itu haruslah menjadi alasan mengapa kita harus bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi kedua dan kita akan masuk ke materi ketiga yang akan saya jelaskan. Hubungan Pancasila dalam kaitannya dengan rumusan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan hukum. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Rumusan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, yaitu Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila serta menganut pula sistem ekonomi Pancasila, maka akan menerapkan nilai ekonomi yang diamanatkan oleh Pancasila. Kebijakan pemerintah di bidang teknologi. Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, kebijakan pemerintah di bidang hukum. Pancasila sebagai sumber segala hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui Perp MPR nomor XX/MPRX/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kepada saudari kami persilakan. Oke, tadi kan membahas tentang itu hoax yang disebarkan. Jadi berhubungan dengan hoax pasti berhubungan dengan perkembangan ilmu teknologi kan? Apakah perkembangan teknologi dilandasi oleh Pancasila? Sekian. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kepada saudari kami persilakan. Tadi kan ada membahas tentang SARA. Jadi saya ingin bertanya, apa penyebab dari terjadinya konflik SARA? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi saya akan bertanya tentang ideologi Pancasila. Pertanyaan saya adalah, mengapa Pancasila tergolong sebagai ideologi positif? Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya satu persatu. Akan dijawab oleh pemateri pertama, yaitu soal dari tulis. Baik, saya akan menjawab soal dari tulis. Yang pertanyaannya itu, apa penyebab dari terjadinya konflik SARA? Jadi jawabannya adalah penyebab dari terjadinya konflik SARA yaitu rendahnya pemahaman masyarakat akan arti dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini saja yang bisa saya jawab. Saya silakan kepada moderator. Baik, itulah jawaban yang pertanyaannya dari tulis. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Jessica. Akan dijawab oleh pemateri kedua. Saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, mengapa Pancasila tergolong sebagai ideologi positif? Karena memberi semangat dan arahan kepada bangsa untuk bersama melawan keterhinaan dalam
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz. Apa perkembangan teknologi dilandasi Pancasila? Jawabannya iya, Pancasila telah dijadikan dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya, sila-sila pada Pancasila merupakan sumber nilai, kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan iptek. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.